Silakan Akang. Sudah bisa dimulai, Kak? Ya, bisa. Bisa banget. Ya, baik. Baik. Ke pertanyaan pertama ya, Kak. Bagaimana cara memasarkan buku yang diterbitkan lewat penerbit indie karena laku tidak hanya buku yang kita tulis ditentukan penulis itu sendiri. Iya, sebenarnya penerbit indie itu tidak harus penulisnya yang jualan, enggak. Penerbit indie itu bisa kolaborasi dengan penulis, kolaborasi dengan komunitas, ya. Maka ada unsur yang saling mendukung antara penulis, penerbit dan pembaca serta komunitas itu, sehingga dia bisa melakukan promosi itu lewat banyak lini, lewat banyak platform, terutama ya di grup, di story, di medsos dan sebagainya. Sekarang kan seperti itu ya. Kalau saya di Perbido Media kan punya komunitas, namanya komunitas menulis memoir. Ikutlah komunitas menulis memoir itu. Oke, besok saya ngisi workshop di perpus kita tentang ini, membiasakan menulis bagi guru. Ada kan calon guru ya? Calon Pak Guru, Bu Guru. Iya, Ya, Kak. Kak. Luar biasa. Jadi promosinya ya lewat itu tadi, media sosial dengan perangkat yang kita punya. Karena secara umum buku itu dipasarkan kan kalau penerbit mayor kan dari toko ke toko ya kan ya, atau jaringan Gramedia. Nah kalau penerbit indie ya lewat media sosial, lewat jejaring yang kita punya atau lewat pertemanan. Biasanya seperti itu. Ya, itu cara kerja pemasaran penerbit independen selama ini. Jadi kalau saya diajak wawancara tuh pasti saya langsung mau. Siapa tahu nanti Anda tertarik membeli buku-buku saya, novel-novel saya, ya kan? Siapa tahu namanya juga promosi ya. Nah, saya sudah menulis 14 buku. Saya baru 14 buku. Tahu nggak umur saya berapa? Ada, coba 20. Teh Rika nebak umur saya. 25, Kak. Akang Azril. Ini umur saya berapa, Akang? 20. 20. Teh Seumuran ya, Erin, Kak. nebak umur saya. 26. 26. Teh Muti. 22. 22. Akang Sabian. Sahiban, ya Allah. Panggilnya siapa? Saiban aja. Saiban, nebak umur saya berapa? Logatnya Bandung banget ya, logat Sunda banget, saya suka itu. 24. Karena saya orang Jawa, jadi 24. Saya tuh hampir 40 tahun, 24. saya umur 38. Tapi saya masih look-nya masih muda banget ya. Ya silahkan, supaya nggak tegang wawancaranya. Pertanyaan berikutnya silakan. Yang tadi sudah terjawab ya, cara pemasaran ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Itu cara Pertanyaan pemasaran. selanjutnya, Kak. Dalam penerbitan buku, selain fasilitas yang ada, apa ada fasilitas lain, misalnya membantu promosi buku yang sudah terbit, dan bagaimana proses penjualan kalau misalnya buku kita itu akan diambil sebagai buku bahan literasi di sekolah? Oh ya, tadi sudah saya jawab bahwa cara memasarkan buku itu ya seperti tadi ya kan. Kita buka poster prapesan, nanti yang pesan berapa kita data, terus kalau misalnya ada yang pesan dari pihak sekolah ya untuk kegiatan literasi sekolah itu juga kita pesan biasanya pakai dana BOS ya kan. Nanti kita catat, kemudian kita cetak sesuai dengan jumlah pesanan itu. Kita sering kerjasama dengan sekolah untuk pengadaan buku literasi sekolah. Untuk bahan literasi sekolah kita sering sekali. Atau penerbitan buku siswa. Atau yang kemarin kita lakukan adalah penerbitan buku karya mahasiswa. Ya, kita lakukan itu. Misal angkatan Anda nanti bikin kumpulan puisi, kumpulan cerita pendek, nanti bisa kerjasama dengan penerbit Diomedia seperti itu. Itu cara promosi dan juga penjualannya. Cukup jelas atau belum? Jelas, Pak. Jelas, Kak. Terima kasih. Nah,
ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Bagaimana Silakan. suasana kerja di penerbitan? Dari bekerja di penerbitan, seseorang memperoleh kecakapan yang bisa digunakan di luar bidang penerbitan. Apa dari bekerja di penerbitan, seseorang punya teman yang bertahan dalam jangka waktu lama? Iya, penerbit yang baik ataupun perusahaan yang baik adalah memiliki pertumbuhan yang signifikan. Artinya adalah para karyawan itu juga bisa maju ya, selain skillnya terasah di bidang masing-masing ya. Misal saya di manajerial atau mungkin masih saya tetap menjadi editor ya atau pemeriksa aksara. Saya berkembang atau tidak di perusahaan saya, karyawan saya berkembang atau tidak, buku-buku terbitan kami itu semakin tambah banyak atau malah nggak nerbitin, eksis atau enggak ya. Jadi kita menerapkan manajemen yang baik, good management ya, sehingga penerbit maupun para karyawan yang bekerja di dalamnya atau kita sebut sebagai pekerja buku itu saling kolaborasi agar penerbit itu bisa menghasilkan terbitan buku-buku yang semakin menarik, semakin banyak diminati oleh masyarakat itu. Sehingga karyawan, semuanya, para pembaca, komunitas literasi yang kita bangun itu bertahan dan maju bersama. Itu. Begitu Akang Iban, nanti saya keceletot lagi. Saya Iban ya, silahkan. Baik, Kak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Ada lagi? Itu Kang Azil nggak nanya? Mau, Kak, mau. Pertanyaan terakhir Iya. dari Kang Ajil. Kepadanya, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya, Kak. Saya Muhammad Azri Akbar Nugraha, mahasiswa IKIP Siliwangi Cimahi. Di sini saya ingin bertanya ya, Kak. Kendala apa yang dirasakan editor dalam menyunting naskah? Kendala yang paling sering adalah ketika kita menerima naskah dari penulis baru. Biasanya kan penulis baru belum paham ejaan, masih banyak salah ketik, kadang kalimatnya itu meloncat-loncat, kadang ada kalimat atau kata yang hilang ya kan, karena biasanya banyak penulis baru itu ingin segera terbit. Nah, sebelum kirim naskah itu tidak dicek lagi atau diswasunting lagi, sehingga kita sebagai editor itu sering menemukan kesalahan-kesalahan yang umum yang tadi saya sebutkan. Itu yang mungkin kendalanya yang pertama. Yang kedua, karena penulis baru, buku baru, maka kita harus mengenalkan produk baru. Nah, editor pun harus punya tanggung jawab membuat promosi kepada tim pemasaran dan juga kepada penulis, bersama penulis seperti itu. Kendalanya adalah ya tidak laris bukunya, itu sering banget itu. Belum laris ya kan, ini kurang 1 menit ini. Oh, ini pakainya gratisan ya? Iya itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah tugas editor saat menyunting naskah mengejar target? Iya tentu, supaya segera terbit sesuai jadwal ya. Kalau nggak ada target ya gimana, supaya segera selesai, supaya segera dibaca oleh masyarakat, maka tugas penerbit ya sesuai jadwal itu. Kalau seenaknya sendiri ya nggak jadi terbit dong ya kan. Iya itu. Baik, terima kasih ya, Kak. Saya kembalikan lagi kepada Mutiara. Iya.